Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pas-Pas, pas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan mengupas tentang soal TPA analitik silogisme part 2. Pada hari libur nasional, tidak kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Simpul yang tepat adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun di hari Kamis. Salah, karena di sini sudah dikatakan pada hari libur tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali ekstrakurikuler. Bagian B, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis. Ini oke. Ini. C. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali hari Kamis. Wah, ini salah, bertolak belakang. Bagian D. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan kecuali hari Kamis. Wah, salah di bagian ekstrakurikulernya ini. Salah. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Kamis. Kegiatan belajar mengajar oke, tapi ekstrakurikuler tetap. Maka yang benar adalah bagian B ya. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis. Itu untuk nomor 6. Sekarang nomor 7. Semua calon pegawai menempuh tes psikologi. Sebagian calon pegawai memiliki skor TOEFL di atas 4,5. Simpul yang tepat adalah sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Ya, tidak ada yang menyatakan bahwa harus selesai tes psikologi baru harus tes TOEFL. Tidak ada. Semua calon pegawai memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Tidak ada jaminan, tidak ada di sini data yang menyatakan tentang itu atau informasi mengatakan tentang itu. Bagian C, semua calon pegawai yang tidak memiliki TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Tidak ada juga. Bagian D, sebagian calon pegawai yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Tidak ada juga. Semua calon pegawai yang menempuh tes psikologi tidak memiliki skor TOEFL. Tidak ada juga. Jadi kita lihat sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Ini yang masuk akal ya. Sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL. Meskipun di sini tidak ada keterangan karena dari semuanya kita periksa satu ternyata yang paling mendekat kebenaran adalah bagian A. Ya, bagian A. Semua calon pegawai yang tidak memiliki skor tes TOEFL menempuh tes psikologi. Kenapa benar? Meskipun ini dikatakan sebagian calon, ya, sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor tes TOEFL menempuh tes psikologi, pasti karena semua calon pegawai harus memiliki tes psikologi. Yang sebagian yang memiliki skor TOEFL tidak ada di sini sebutkan, berarti ini yang mendekat, yang paling benar di antara A, B, C, D, dan ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Buku-buku yang diletakkan dalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Kemudian buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Berarti di S ini tidak ada matematika. Simpul yang tepat tentang penerbit A adalah tidak menerbitkan buku murah. Di sini dikatakan buku murah. Salah. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Di sini harusnya murah ya. Dia menerbitkan. Berarti ini kalau ini berarti mahal. Menerbitkan buku yang tidak murah. Ya, harusnya murah. Menerbitkan buku matematika yang murah salah. Menerbitkan buku matematika yang tidak murah.
Nah, di sini yang paling mungkin ini ialah kalau dilihat menerbitkan buku yang murah. Tidak menerbitkan buku murah salah ya. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Berarti salah juga, harusnya di sini tidak menerbitkan buku mahal. Nah, ini bisa masuk dari C, menerbitkan buku yang tidak murah, salah lagi. Menerbitkan buku matematika yang tidak murah, salah lagi. Menerbitkan buku matematika, sedangkan matematika tidak ada di situ ya. Jadi yang bisa masuk di sini adalah tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Karena di sini semua di rak S itu adalah murah. Ya. Jadi kan kita tulis satu-satu, yang paling mungkin adalah tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Atau di sini tidak menerbitkan buku yang mahal. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9. 9. Tidak ada bunga mawar kecuali bermau putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bunga merah. Nah, berarti merah ya. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Samuel adalah A. Bunga mawar putih. Sudah salah, ini bukan ya. Ya, Samuel menerima bukan. Bunga mawar merah. Nah, ini bisa. Bunga bukan mawar. Salah. Karena dia menerima mawar. Bunga bukan mawar putih. Nah, ini juga bisa masuk ya. Bunga mawar bukan merah dan bukan putih, lebih salah lagi. Jadi yang bisa menjadi bunga mawar merah sambil menerima bunga bukan putih. Bunga merah. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih. Berarti dia bisa yang merah. Bunga mawar merah. Bunga bukan mawar putih. Nah, kalau kita lihat di sini, cuma dikatakan menerima bunga putih, bukan merah. Berarti kalau dilihat bunga mawar di sini ada dua ya, bunga mawar merah. Di sini tidak ada katakan mawar merah atau putih, berarti bisa benar. Kalau bukan bunga bukan mawar putih, pasti bunga itu mawar merah karena mawar itu ada putih dan merah. Kalau bukan bunga mawar, nah ini bisa masuk ini. Nah, di sini karena di sini dijelaskan harus bunga mawar, berarti yang satunya bisa benar adalah ini. Karena kenapa? Bunga bukan mawar putih itu senada dengan bunga mawar merah. Kalau bunga mawar putih jelas tidak, karena bunga putih dia tidak terima meskipun bukan mawar. Bunga mawar bukan merah dan bukan putih. Di sini katakan bunga merah. Jadi yang satu-satunya bisa menjadi jawabannya adalah bagian C. Bunga bukan mawar. Selanjutnya, nomor 10 untuk part 2 atau nomor terakhir. Kita lihat peserta ujian CPNS mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Mada tidak lulus ujian CPNS. Simpulan yang tepat tentang Mada adalah tidak mengikuti TPA dalam ujian CPNS. Ya bisa jadi karena dia tidak ikut. Tapi di sini katakan peserta ujian CPNS mengikuti. Tidak mengikuti ujian CPNS dan TPA, salah. Bukan peserta ujian CPNS yang mengikuti TPA. Ini salah, harus semua mengikuti TPA. Peserta ujian CPNS yang mengikuti tes bukan TPA, salah. Telah mengikuti TPA dan ujian CPNS. Jadi salah satunya di sini yang bisa dikatakan adalah tidak mengikuti TPA karena dia tidak lulus. Berarti salah satu syaratnya dia tidak melulusi TPA. Apakah ikut atau tidak ikut? Nah, itu yang perlu. Nah, ini ya. Berarti jawabannya adalah bagian tidak mengikuti tes TPA. Jadi kalau tidak ikut TPA pasti tidak lulus. Yang ikut saja belum tentu lulus, apalagi yang tidak ikut. Ya, logikanya seperti itu. Nah, oke, kita selesaikan nomor 10. Selanjutnya, kata mutiara. Tidak ada yang bisa kembali dan memulai awal yang baru. Tetapi siapapun bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Mary Robinson.
Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.